Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Fitri Aini, NIM 015 dari PGMI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bimbingan konseling, tujuan dan fungsi konseling, prinsip dan landasan konseling. Langsung saja, yang pertama materi sejarah bimbingan konseling. Bimbingan konseling mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1980-an. Perkembangan itu ditandai dengan dibukanya program studi atau jurusan bimbingan konseling di Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Bimbingan penyuluhan mulai masuk dalam kurikulum 1989. Perkembangan bimbingan konseling sebelum kemerdekaan terjadi pada tahun 1940, yaitu pada tahun ini bimbingan dan konseling lebih banyak ditandai dengan perjuangan realisasinya kemerdekaan melalui pendidikan. Pada tahun ini juga diupayakan secara bertahap memecah masalah besar seperti pemberantasan buta huruf sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang 1945. Perkembangan bimbingan dan konseling setelah kemerdekaan merupakan titik awal bagaimana memberikan penguatan terhadap para siswa atau peserta didik yang dapat mengisi kemerdekaan dengan berbagai pengetahuan. Yang satu, tahun 1950, pada tahun ini bidang pendidikan menghadapi tantangan besar, yaitu memecah masalah kebodohan dan keterbelakangan masyarakat Indonesia pada masa itu. Kegiatan bimbingan pada masa itu lebih dikerahkan agar membuat para siswa berprestasi. Yang kedua, tahun 1960. Berbeda dengan dekade ini karena terdapat beberapa peristiwa penting, yaitu lahirnya jurusan bimbingan dan konseling pada KIP tahun 1996, lahirnya kurikulum gaya baru pada tingkat sekolah atas tahun 1964, dan ketetapan MPRS tahun 1996 tentang pendidikan nasional. Yang ketiga, atau yang pelaksanaan bimbingan terutama diarahkan kepada pemecahan masalah utama pendidikan, antara lain 1. Pemerataan keseluruhan belajar, 2. Mutu, 3. Realisasi, 4. Efisiensi. Yang keempat, tahun 1980, pada tahun ini bimbingan ini diupayakan agar penetapan terutama diusahakan untuk menuju kepada perwujudan bimbingan profesional dalam tahun 80-an. Yang terakhir, tahun 1999 atau zaman globalisasi atau zaman sekarang. Pada tahun 1993, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah tidak jelas perahannya. Lagi penggunaan terutama orang tua murid berpegangan kurang bersahabat dengan guru BK. Munculnya anggapan bahwa anak yang ke BP identik dengan anak yang bermasalah. Materi kedua adalah tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan. Bantuan itu diberikan kepada individu, baik perseorangan maupun kelompok. Sasaran pelayanan bimbingan adalah orang yang diberi bantuan, baik seorang secara individual maupun secara kelompok. Tujuan bimbingan adalah memperkembangkan kemampuan orang dibimbing untuk dapat mengatasi sendiri masalah-masalah yang dihadapinya dan akhirnya dapat mencapai kemandirian. Selanjutnya ada konseling. Konseling yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah. Selanjutnya ada tujuan bimbingan konseling. Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan berdisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya, berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga dan ekonomi. Tujuan khusus bimbingan konseling. Tujuan khusus bimbingan konseling merupakan penjabaran tujuan untuk tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan masalah yang dialami oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahan itu. Yang ketiga ada pembahasan prinsip-prinsip dan landasan bimbingan konseling. Prinsip konseling, pelaksanaan bimbingan dan konseling tentu mempunyai prinsip-prinsip yang
dijadikan dasar untuk berpijak di antaranya yaitu prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan khusus, dan Purpuri Handayani. Selanjutnya ada landasan religius. Landasan religius adalah sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses bimbingan dan konseling. Landasan psikologis adalah landasan pertimbangan atau landasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesabaran, dan cinta hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Selanjutnya ada landasan sosial budaya dalam bimbingan konseling, merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dinamis kesosialan dan dinamis kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Landasan psikologis membahas berbagai informasi tentang jiwa atau psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia selanjut hingga dapat memudahkan pelaksanaan proses pendidikan. Landasan pedagogis yaitu bimbingan peserta didik ke arah tujuan tertentu, yaitu agar peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan mandiri. Yang terakhir pembahasannya adalah konseling. Konseling merupakan penyuluhan dalam proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Van Bros pada tahun 1908 saat ia melakukan konseling career. Sekian materi dari saya, bila ada salah dan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.